Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang persamaan kontinuitas. Jadi, apa sih itu persamaan kontinuitas? Jadi pada persamaan kontinuitas dikatakan debit setiap titik yang dilalui fluida itu selalu bernilai tetap. Jadi misalnya contoh penerapan itu misalnya pada pipa seperti ini. Nah, jadi ada pipa yang penampangnya besar dan ada pipa yang penampangnya kecil. Berdasarkan prinsip persamaan kontinuitas, debit di setiap titik, misal di titik yang besar ini titik 1, nilainya sama besar dengan titik yang kecil atau titik 2 ini. Nah, maka di sini dituliskan Q1 sama dengan nilai Q2. Nah, apa sih itu debit? Ya, debit atau Q di sini menunjukkan banyaknya air yang mengalir atau volume air yang mengalir dalam satuan waktu tertentu. Atau debit juga bisa dicari menunjukkan dengan luasan penampang dikali dengan kecepatan air pada titik tersebut. Jadi debit sini ada dua rumus, V per T dan A kali V. V di sini merupakan volume, sementara V di sini merupakan kecepatan. Nah, debit satuannya adalah meter kubik per sekon. Jadi sini kalian sudah bisa cek satuannya, keterangannya. Nah, terus di sini persamaan kontinuitas itu ada dua kondisi. Yang pertama, ketika air mengalir dari pipa besar ke pipa kecil. Yang kedua, ketika ada keran diisi air dan atau ketika kalian mengisi bak mandi kalian atau mengisi ember dengan air. Kira-kira dengan kecepatan sekian, berapa menit sih dibutuhkan untuk mengisi bak supaya penuh? Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya pada kondisi misalnya luas penampang besar menjadi luas penampang kecil, maka di sini pasti ada kecepatan aliran air. Tapi kita tidak bisa menghitung berapa volume yang ada pada pipa ini. Dengan demikian, maka debit yang digunakan Q1 sama dengan Q2, mana Q-nya diganti dengan A kali V. Dengan V di sini merupakan kecepatan. Nah, yang ini juga sama. V2 kecepatan. Jadi kita cek, jadi V sini kecepatan, ini juga kecepatan. Jadi rumusnya A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, ini dari persamaan kontinuitas. Nah, terus berikutnya, kalau misalnya kayak gini, misalnya ini ada sebuah ember, kemudian ada keran yang mengalir. Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi keran supaya penuh? Jadi kalau pertanyaannya ada waktu, kita lihat debit yang ada waktu itu adalah volume. Dengan demikian, maka rumusnya adalah Q1 sama dengan nilai Q2. Jadi debit pada air ini akan sama dengan debit pada ember ini. Debit pada air, di air ini yang biasanya kita hitung adalah kecepatan, maka gunakan dulu A kali V. Sementara debit pada ember ini adanya volume dan waktu, maka V per T. Jadi sini kalian bisa sini waktu supaya ini penuh bersih air ataupun misalnya cuma setengah air dan seterusnya. Ini volume air yang tertampung dalam ember ini. Ini kecepatan air yang mengalir pada pipa. A ini merupakan luas penampang. Nah, yang ini A dan V ini merupakan luas penampang yang di sini. Nah, terus seandainya besok di sini kita cek di soal, misalnya di sini ada luas penampang besar, kemudian sini menjadi luas penampang kecil. Kalau seandainya diameternya ada keduanya, tapi kecepatannya tidak ada kecepatan di sini, tetapi cuma ada kecepatan di yang besar ini. Kalau ada kecepatan di yang besar ini, silahkan kita cari dulu berapa kecepatan di pipa yang bagian kecil. Caranya nyari menggunakan rumus, jadi A1 kali V1 sama dengan A2 dikali dengan V2. Jadi A1 V1, jadi A1 V1 ini merupakan, nah yang ini merupakan nilai luas penampang dan kecepatan di luas penampang yang lebih besar. A2 V2 merupakan luas penampang di sini. Oke, setelah dapat ini baru masukkan dia ke dalam persamaan yang ini. Kalau seandainya di soal itu diketahui ada dua diameter yang berbeda atau dua luas penampang yang berbeda. Nah, jadi rumus yang ini sekarang kita lanjut lagi. Rumus ini, rumus A1 V1 sama dengan A2 V2. Kalau seandainya di soal tidak diketahui luasnya, tapi ada jari-jari atau diameter. Rumus yang digunakan kalau ada jari-jari berarti R1 kuadrat kali V1 sama dengan R2 kuadrat kali dengan V2. Kalau dia ada diameter, maka R ini ganti dengan D. Berarti D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat kali dengan V2. Ini bisa kita turunkan dari mana? Dari
Saya turun kelas salah satu aja, ntar kita ganti aja. Nah, jadi kalau jari-jari berarti kan misalnya gini, V R kuadrat. Ini kan rumus A merupakan VR kuadrat. V-nya tetap V di sini. Sama dengan A di sini kita ganti lagi VR kuadrat. Jadi ini VR kuadrat adalah bentuk luas lingkaran kalau ada jari-jari dikali dengan V. V dengan V dicoret habis. Nah, ini yang VR1 maka ini V1, ini R2 maka ini V2. Nah, maka ini jadinya setelah jadi yang ini. Nah, jadi supaya lebih gampang, jadi kalau ada luas itu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Kalau ada jari-jari, jari-jarinya dikuadratkan. Begitu juga kalau ada diameter. Cara penurunan rumusnya bisa diambil dari sini. Nah, yang mana persamaan kontinuitas ini berlaku apabila tekanan diabaikan di antara titik besar dengan titik kecil. Kalau tekanan diperhitungkan atau ada nilainya, nah jadi mari kita cek ke dalam ulasan berikut ini. Nah, kalau seandainya tekan di antara dua titik, di sini titik yang pertama dengan titik yang kedua, atau penampang yang besar dan penampang yang kecil, itu terjadi perbedaan atau terdapat nilai tekan diperhitungkan, selisih tekanan, maka asas yang digunakan bukan asas kontinuitas lagi, tapi adalah asas Bernoulli. Kita lihat pipanya di sini juga ada dua kondisi. Tingginya berbeda, tinggi H1 berbeda dengan tinggi H2. Kalau misalnya yang sama dengan prinsip kontinuitas tadi, pipa kayak gini. Nah, kayak gini misalnya. Nah, jadi kita cek di sini. Berarti sini adalah H1, ini adalah H2, kan gini kan? Nah, jadi kalau ketinggian H-nya sama, maka rumusnya tidak perlu isi ini, tidak perlu isi rho GH. Cukup adalah, jadi kalau ketinggiannya sama, ada perbedaan tekanan, di sini ada P1, di sini ada P2. Rumus yang digunakan cukup P ditambah dengan setengah dikali rho dikali V kuadrat sama dengan konstan. Nah, cukup ini yang digunakan. Bagaimana itu? Jadi P1 ditambah setengah dikali rho dikali V1 kuadrat sama dengan konstan, berarti P2 ditambah setengah dikali rho dikali dengan V2 kuadrat. Nah, ini yang digunakan kalau seandainya di soal itu tidak terdapat perbedaan ketinggian, hanya saja terdapat perbedaan selisih tekanan. Di rumus yang digunakan yang ini. Tapi kalau seandainya ada kedua-duanya, tekanannya berubah, ketinggian juga berubah, maka gunakan yang ini. Jadi P1 di sini sama dengan konstan, jadi juga P1 ditambah dengan rho GH, ini 1 ditambah dengan setengah dikali rho kali V1 kuadrat sama dengan konstan, berarti sama dengan yang kedua. P2 ditambah dengan rho GH2 ditambah dengan setengah kali rho kali dengan V2 kuadrat. Nah, ini. Jadi secara ngafal cukup hafalkan yang ini aja. Jadi kalau seandainya ada selisih ketinggian isi ini. Kalau tidak ada selisih ketinggian tidak isi ini. Terus karena di sini katakan konstan, maka rumusnya sama. Terus yang salah satu ruas dipakai indeks 1, yang salah satu ruas dipakai dengan indeks 2. Nah, jadi biar lebih gampang cara menghafalnya, biar kalian nggak pikir terlalu panjang rumusnya. Jadi pahami konsepnya dulu. Nah, terus dari sini bagaimana penerapannya ke dalam soal? Mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Mari kita cek ke soal pertama. Ahmad mengisi ember memiliki kapasitas 20 liter. Sini ada 20 liter, berarti ada volume. Volumenya katanya adalah 20 liter. 1 liter sama aja artinya dengan 1 desimeter kubik, berarti 20 desimeter kubik. Ini rubah ke meter kubik, berarti 20 kali 10 pangkat min 3 meter kubik, karena dia naik sekali. Jika luas sini ada luas penampang pada D2, berarti ada A, nilainya adalah 2 cm kubik. Kita rubah ke meter kubik, berarti 2 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Terus berikutnya kecepatan keran, jadi udah ada nilai kecepatan, udah ada nilai V, itu adalah 10 meter per sekon kecepatan. Berikutnya maka waktu diminta T, ingat ya. Jadi kalau kasusnya kayak gini, rumus yang kita gunakan ada Q di keran, debit di keran harus sama dengan debit di ember. Di keran itu ada kecepatan, maka rumus ini gunakan luas penampang dikali kecepatan. Di ember ada dimintanya waktu, berarti waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ember penuh itu kan. Nah, jadi maka volume dibagi dengan waktu. Luas penampangnya 2 kali 10 pangkat min 4, kecepatannya adalah 20 kali 10 pangkat min 3. Kecepatannya 10. Kecepatannya adalah 10.
sama dengan volumenya baru 20 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan T. Oke, di sini kita tulis 2, 10 pangkat min 4 kali 10 berarti 10 pangkat minus 3. Sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan T. Kita coret habis. Jadi anggap nih per 1 sama aja, jadi 2 kali T hasilnya adalah 2T. Sama dengan 20 kali 1 hasilnya adalah 20. Jadi T sama dengan 20 dibagi dengan 2 yaitu 10. Jadi jawabnya adalah 10 sekon. Jadi, maka jawabnya adalah option nomor A. Mari kita cek lagi ke soal berikutnya. Perhatikan gambar, sini ada kecepatan 1, ada kecepatan 2. Jika diameter penampang besar 2 kali diameter penampang kecil, nah sini tidak ada nilai tekanan. Dengan demikian, ketika tidak ada tekanan maka berlaku asas kontinuitas. Kalau kondisinya kayak gini, berarti rumusnya harusnya adalah A1 dikali dengan V1 sama dengan A2 dikali dengan V2. Tetapi di soal kita tidak ada nilai A. Sudah luas penampang, adanya diameter. Ingat, kalau ada diameter, rumus yang digunakan adalah A ini diganti dengan diameter. Jadi diameter 1 kuadrat, ini diameter 2 kuadrat. Kita masukkan, jadi pindah ruaskan, kumpulkan diameter dengan diameternya boleh. Jadi kita lanjut ke sini, jadi D1 kuadrat per D2 kuadrat sama dengan V2 per V1. Jadi boleh kita tulis kayak gini, karena D1 kuadrat kali V1 hasilnya ini. V2 kali D2 kuadrat hasilnya ini. Atau D1 D2 nya boleh kita keluarkan kuadratnya. D1 per D2 dikuadratkan sama dengan V2 per V1. Di soal kita dijelaskan diameter penampang besar, berarti yang besar adalah bagian 1, jadi D1 dikatakan 2 kali dari D2. Masukkanlah sekarang ke persamaan, jadi D1-nya katanya 2D2 dibagi dengan D2 dikuadratkan sama dengan V2, mau kita cari nilai V2 belum ada, dibagi dengan V1, di soal itu nilainya adalah 4. Nah, jadi kita bisa coret 2 kuadrat hasilnya adalah 4 per 1 kuadrat adalah 1. Ini kalau nggak ada angka kan 1, artinya ini sama dengan V2 dibagi dengan 4. Langsung dah kali silang ke sini. Jadi V2 kali 1 hasilnya adalah V2, 4 kali 4 adalah 16. Dengan demikian maka kecepatan aliran kecil adalah 16 meter per sekon. Terus apa sih contoh sehari-hari yang bisa kalian lihat dari nilai dari rumus ini? Coba kalian nyiram menggunakan selang. Kemudian ketika selang dalam ujungnya ini kita tidak tutup, biarkan. Kita lihat bagaimana pancuran airnya. Kemudian kita tutup dengan ibu jari setengah. Jadi setengah, masih ada air ke sini, pasti kecepatannya dia lebih jatuh airnya pasti lebih jauh karena kecepatannya lebih besar. Maka terbukti dari sini, semakin kecil luas penampangnya kecepatannya makin besar. Maka dari sini kita cek luas penampang besar kecepatannya 4 meter per sekon, luas penampang kecil kecepatannya 16 meter per sekon. Nah, dengan demikian maka jawabannya option nomor D. Oke, mari kita cek lagi ke soal selanjutnya. Pipa menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti pada gambar. Perbandingan luas penampang, di sini ada kecil, besar, dan kecil, berarti ada A1 berbanding dengan A2, katanya adalah nilainya 4:1. Posisi pipa besar berarti ada H2-nya, A1 udah ada 5 meter. Di atas tanah pipa kecil sekian. Kecepatan air, di sini ada kecepatan air 36, ini rubah ke meter per sekon. Berarti 36 km ke meter dikali 1000 meter per jam ke detik, berarti 3600 sekon. Coret nih 36 dengan 36, maka hasilnya adalah 10 meter per sekon. Maka selisih tekanan kedua pipa yang diminta. Jadi selisih tekanan, ingat kalau ada ini merupakan ada ketinggian, ada perbedaan tekanan, berarti rumus yang digunakan asas Bernoulli, yaitu rumus adalah P1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Oke, dengan demikian kita masukkan nilainya, tapi kita belum punya nilai kecepatannya, belum lengkap. Di sini baru ada kecepatan di pipa besar, baru ada di V1-nya. Sekarang V2 kita belum punya, jadi kita nyari dulu berapa V2-nya. Cara nyari menggunakan asas kontinuitas, yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2. Jadi karena sini ketahui A1 per A2, berarti A1 per A2 sama dengan V2 per V1. Jadi sama aja.
A1 kali V1 ini dia A2 kali V2. Nah ini sama. A1 per V1 nilainya 4:1. Jadi kita tulis ini. Jadi 4:1 sama dengan V2 nya itu adalah di bagian yang lebih kecil. Bagian lebih kecil belum ada, jadi kita tulis V2 kali bagian AV1 sini bagian lebih besar, yang ini katanya nilainya 36 km per jam atau 10 meter per sekon. Jadi saya kali 10 di sini. Dengan demikian kita kali silang, ini kali ini 4 kali 10 40, 1 kali V2 V2. Jadi ketemu V2 sama dengan 40 meter per sekon. Oke, ini adalah baru nilai V2-nya. Setelah lengkap baru kita mencari, masukkan ke dalam ini. Diminta selisih tekanan, maka boleh P1 kurang P2 atau P2 kurang P1. Jadi nggak masalah. Nanti kalau hasilnya negatif tinggal dibalik aja. Oke, jadi di sini diminta P1, saya pindahkan P2 pindah ruas ke sebelah. Awalnya positif pindah ruas jadi negatif. Jadi P1 dikurang dengan P2 akan sama dengan, jadi ini saya tetap tulis dulu, yang di bagian sini saya tetapkan, yang berdua ini saya pindah ruas ke sebelah. Jadi ini setengah rho V2 kuadrat, saya tulis dulu setengah rho V2 kuadrat, kemudian min, biar kumpul rho V nya, berarti yang ini saya pindah ruaskan ke sekarang, dari plus pindah ruas jadi minus, berarti setengah rho V1 kuadrat, kemudian saya tulis, setelah itu saya tulis ini lagi plus rho GH2 kemudian yang ini awalnya plus pindah ruas jadi minus, jadi min rho GH1. Nah jadi ini selisih ini mau kita cari setengah, kita masukkan dia setengah. Jadi biar gampang kan sama nih angkanya, setengah dan rho nya ini khusus untuk yang kedua. Jadi kita karena ada dua yang variabel yang sama, dua suku itu memiliki variabel yang sama. Nah ini jadi boleh kita sederhanakan segini, ini dengan ini dulu, kemudian ini dengan ini, boleh. Jadi ini saya keluarkan setengah rho nya, jadi setengah rho dalam kurung V2 kuadrat dikurang dengan V1 kuadrat, kemudian ditambah yang ini rho G juga sama, rho G dalam kurung H2 dikurang dengan H1, hasil sama aja. Jadi masukkan setengah, rho air adalah 10⁻³ atau 1000, kemudian V2 kecepatan di kecil itu adalah 40, berarti ini 40 kuadrat dikurang dengan V1 itu adalah yang kecil, berarti 10 tadi, 10 kuadrat ditambah nih rho 10⁻³ gravitasi 10, H2 itu yang bagian kecil, tingginya katanya adalah 1 meter, berarti ini 1 meter dikurang dengan 5 meter. Jadi saya lanjut aja, setengah dikali 10⁻³ dalam kurung ini 40 kuadrat 1600 dikurang dengan 100 ditambah 10⁻³ dikali 10, ini min 4. Nah dengan demikian ini setengah dikali 10⁻³ 1600 dikurang 100 berarti 1500. Nah di sini plus dikali dengan min, hasilnya adalah minus, berarti minus 40 ya, minus 10. Di sini plus kali minnya minus 10 kali 4 nya 40, berarti 40 kali 10 pangkat plus 3. Ini saya coret jadinya adalah 750. Berarti 750 dikurang dengan 40. Jadi kan sama nih, 750 kali 10⁻³. Di sini 40 kali 10⁻³ karena pangkat sama, langsung aja 750 dikurang 40 berarti 710 kali 10⁻³ dengan satuan Pascal. Sementara di option dalam sekali 10⁻⁵, maka komanya kita majukan 2 kali, 1 2. Nah, berarti jadinya 7,1 kali 10⁻⁵ Pascal. Dengan demikian maka opsi yang paling tepat itu adalah opsi nomor D. Nah, oke adik-adik, demikianlah contoh soal dari fluida dinamis, khususnya asas kontinuitas dan asas Bernoulli. Kalau ada yang belum jelas atau ingin kalian tanyakan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.